Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Lofi Andayu Putri, dan teman saya, Isnaini Nur Fitriani, akan menyampaikan materi tentang hijrah Nabi ke Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, sebab-sebab Rasulullah hijrah. Penyebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah adalah yang pertama, karena atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, karena serangan kaum kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah karena adanya harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Berita gembira dari kota Yasrib. Awalnya, pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Makkah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajaran dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti oleh masyarakat Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, serta membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Lofi, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah-khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Khulafa berasal dari kata khalif, jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin, kemudian Rasyidin yang artinya mendapat petunjuk. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah SAW dan masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq juga orang yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha tanpa keraguan sedikit pun. Model kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu musyawarah, hidup tegas dan terbuka untuk kritik. Kemudian, keteladanan yang dapat diambil dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu sifat yang cerdas, dermawan, jujur, dan lemah lembut terhadap sesama. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang menjabat setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian model kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Khattab adalah dekat dan sangat perhatian terhadap kondisi umat, memiliki jiwa yang besar dalam menerima kritikan dari rakyat yang dipimpinnya. Yang ketiga, keteladanan dari Umar bin Khattab adalah beliau adalah sosok yang gigih dan setia membela agama Islam, dikenal dengan keberaniannya dalam melawan musuh-musuh umat Islam, orang yang cerdas dan sangat kreatif. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Model kepemimpinan dari Utsman bin Affan adalah beliau bertindak tegas dan profesional dalam mengangkat orang-orang yang karakteristiknya baik untuk dijadikan kepala daerah guna memperkuat wilayah kekuasaannya. Keteladanan yang dapat diambil dari kepemimpinan Utsman bin Affan adalah sifat lemah lembut, tawadhu, dermawan, juga khalifah yang profesional dan tegas, dan juga pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan calon terkuat untuk menjadi khalifah.
Kemudian model kepemimpinan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau terkenal berani dan tegas dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya, menegakkan keadilan, menjalankan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, serta menindak segala macam kezaliman dan kejahatan. Kemudian keteladanan yang dapat diambil dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah beliau teguh pendirian, sosok yang berani dalam menegakkan kebenaran, bersikap tegas dalam menindak segala kezaliman dan kejahatan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.